Pemirsa, pada H+4 Lebaran, tepatnya di Pelabuhan Merak sendiri terlihat banyak penumpang kapal yang berdatangan dari Pulau Sumatera ke Jawa yang memang pada H+4 ini diprediksi menjadi puncak arus balik yang akan ada sampai dengan H+6 Lebaran. Berdasarkan data dari Posko Bakaheni, di H+3 sendiri tercatat jumlah kapal yang beroperasi sebanyak 54 unit kapal, sedangkan kapal yang beroperasi dari Jawa ke Sumatera mencapai 42 unit kapal yang menyeberang. Hal ini terlihat bahwa kapal yang menyeberang dari Bakaheni ke Merak memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan kapal yang menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera. Adapun realisasi total penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa melalui Pelabuhan Bakaheni pada H+3 ini mencapai 104.751 orang, sedangkan dari Jawa ke Sumatera pada H+3 hanya mencapai 48.435. Hal ini terlihat signifikannya pemirsa dari total penumpang dari Sumatera ke Jawa maupun Jawa ke Sumatera. Tercatat realisasi kendaraan roda 2 sendiri yang telah menyeberang pada H+3 mencapai 11.888 unit dari Bakaheni ke Merak, sedangkan dari Jawa ke Sumatera mencapai 2.048 kendaraan roda 4. Dan untuk kendaraan roda 4 sendiri mencapai 14.497 unit, sedangkan untuk dari Merak ke Bakaheni tercatat 5.834 unit. Dari total seluruh kendaraan tersebut tercatat ada sebanyak 27.709 unit yang telah menyeberang Sumatera ke Jawa dari H-10 Lebaran sampai dengan H+3 sendiri. Adapun Direktur Utama PT ASDP Indonesia, Ferry Persero, mengatakan ASDP terus meningkatkan strateginya agar memberikan kenyamanan bagi para pemudik yang melakukan mudiknya melalui jalur laut. Demikian laporan kami dari Pelabuhan Merak, Salma Wijaya dan juru kamera Ajat, CNBC Indonesia Beyond Business. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyebut pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa Work from Anywhere atau WFA bagi ASN dilakukan karena ada peningkatan arus mudik hingga H+2 Lebaran 2025 atau pada Selasa 2 April kemarin. Dudi menambahkan hasil analisis memperkirakan tingginya tingkat perjalanan balik mudik sehingga perpanjangan durasi WFA diperlukan demi distribusi lalu lintas lebih merata, sementara pelayanan publik tetap berjalan. Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memperpanjang masa WFA bagi ASN hingga tanggal 8 April 2025. Penyesuaian ini dilakukan untuk mengurai arus balik Lebaran 2025, sekaligus menjamin penyelenggaraan pelayanan publik berjalan secara optimal. Menteri Pan-RB Rini Widiantini mengatakan, keputusan untuk memperpanjang masa WFA ini diambil usai mendengarkan masukan dari Kementerian Perhubungan dan stakeholder, terutama setelah melihat kepadatan arus balik yang ada. Rini meminta setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mengatur pelaksanaan tugas kedinasan ASN dengan memanfaatkan skema flexible working arrangements sesuai karakteristik tugas masing-masing instansi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan arus lalu lintas saat arus balik Lebaran lebih tinggi dibandingkan arus mudik. Hal tersebut disebabkan waktu arus balik yang lebih pendek. Hal itu dikatakan Kapolri saat meninjau pengamanan arus balik mudik Lebaran 2025 di rest area kilometer 456 Salatiga, Jawa Tengah. Berdasarkan data sementara, tercatat 40% dari kurang lebih 2,2 juta pemudik sudah mengarah ke wilayah Jakarta dan sekitarnya melalui tol Trans Jawa. Polri juga akan melakukan rekayasa lalu lintas, yakni mulai dari kontraflow hingga one way lokal dan nasional sebagai antisipasi puncak arus balik 2025 yang diprediksi akan terjadi pada 5 hingga 6 April 2025. Rencana tersebut diputuskan usai rapat bersama Jasa Marga, Jasa Raharja, dan Kementerian Perhubungan. Kapolri meminta jajaran optimal melakukan pengaturan arus lalu lintas. Jenderal Sigit juga meminta jajarannya bersiaga
baik di jalan tol maupun di ruas arteri untuk memastikan arus balik Lebaran 2025 berjalan lancar. Memang one way nasional kita jadwalkan besok, namun demikian tentunya kita juga akan menyesuaikan dengan dinamika di lapangan. Sehingga kemudian kalau memang dari hitungan yang ada dengan beberapa indikator yang kita siapkan memang harus lebih cepat kita melaksanakan one way nasional, maka akan kita informasikan, akan kita sosialisasikan sehingga masyarakat siap-siap dan pada saat one way kita lakukan secara lebih cepat pun bisa. Dan itu cukup ya. Beralih ke informasi lainnya, jumlah korban tewas akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Myanmar terus meningkat. Media pemerintah Myanmar melaporkan korban tewas yang ditemukan telah lebih dari 3.300 orang. Dilansir AFP pada Sabtu, gempa bumi pada 28 Maret tersebut telah meratakan bangunan dan menghancurkan infrastruktur di seluruh negeri. Kerusakan bangunan telah mengakibatkan 3.354 orang dan menyebabkan 4.508 orang terluka. Selain itu ada 220 orang lain yang masih hilang. Selain itu juga banyak korban selamat yang belum punya tempat berlindung karena kondisi bangunan di Myanmar yang mengkhawatirkan. Jumlah korban baru diumumkan setelah kepala junta militer negara itu, Min Aung Hlaing, kembali dari perjalanan luar negeri yang jarang terjadi di sebuah pertemuan puncak regional di Bangkok pada Jumat. Ia bertemu dengan para pemimpin negara lain dalam pertemuan itu, termasuk Perdana Menteri Thailand dan India. Kehadiran sang jenderal di pertemuan puncak itu mengundang kontroversi dengan para pengunjuk rasa di tempat tersebut yang memajang spanduk yang menyebutnya sebagai pembunuh dan kelompok anti-junta mengecam keterlibatannya. Di sisi lain pada Sabtu waktu setempat, pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Bantuan Kemanusiaan bertemu dengan para korban di kota Mandalay yang terletak dekat dengan epicentrum gempa. Mandalay kini menghadapi kerusakan parah yang meluas ke seluruh kota. Sayangnya, Kantor Hak Asasi Manusia PBB pada Jumat menyatakan militer Myanmar membatasi bantuan kemanusiaan bagi korban gempa di daerah-daerah yang dianggap menentang pemerintahan. Demikian Anda menyaksikan Exploring Mudik CNBC Indonesia.